ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا مزيدا. وقال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم أما بعد. Sayyidina Nabi rahimahullah jami'an. Pada kesempatan kali ini dijadikanlah kami untuk mengingatkan sebuah kenikmatan yang mana kenikmatan ini tidak ada tandingannya dari kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan setiap detiknya, yaitu kenikmatan dijadikan sebagai umatul Quran, kenikmatan dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua kaum muslimin rahimahullah jami'an telah diturunkan kepada beliau sebagaimana yang kita semua mengetahui, yaitu Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dengan sifat yang begitu agung sempurna. Begitu agung dan begitu sempurna. Bahkan tidak disifatkan kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebagaimana kita mengetahui bahwa setiap rasul diturunkan kepadanya Al-Quran, diturunkan kepadanya kitab. Tapi kitab yang paling mulia, kitab yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah Al-Quran. Dan Al-Quran yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi pilihan. Kemudian nabi ini diutus kepada umat pilihan, diturunkan kepada nabi pilihan, dan nabi ini membawa Al-Quran diutus kepada umat yang paling pertama, umat yang paling baik, umat pilihan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang sangat mulia. Karena diturunkan kepada umat ini kitab yang paling mulia dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang paling agung dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingannya. Kitab yang paling sempurna. Kitab yang menghapus hukum-hukum yang ada pada kitab sebelumnya. Itulah Al-Quran. Wabil haqqi anzalnahu, dan dengan al-haq kami turunkan Al-Quran tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Wabil haqqi nazal, dan dengan hak pula Al-Quran tersebut. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang tidak bisa diremehkan, sesuatu yang tidak bisa dibikin ataupun dianggap tersambilan saja, sama sekali tidak. Kitab yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan sifat-sifat yang begitu banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menantang dari hamba-hambanya yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang hal biasa. Kaum Arab di zaman Rasulullah SAW adalah kaum yang sangat fasih dalam berbicara bahasa Arab. Kaum yang sangat fasih dalam berbicara dalam bahasa Arab. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengingkari Al-Quran. Ketika mereka mengingkari Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyatu bihadits."
ingkar sesuatu. Coba kalian datangkan di hadis ini dengan kalimat yang serupa dengan Al-Quran. Jika mereka adalah orang-orang yang jujur dengan ucapannya, mereka mengaku bahwa mereka adalah orang yang paling fasih dalam berbicara, paling bagus dalam bahasa Arab. Tetapi ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, coba datangkan di hadis dengan satu saja ungkapan yang serupa dengan Al-Quran, tapi mereka semua tidak benar. Bahkan dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu insu wal jin." Kalau seandainya seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula jin bersatu untuk mendatangkan satu ungkapan yang serupa dengan Al-Quran, sungguh mereka tidak mampu untuk mengerjakan hal itu. Walaupun bahkan mereka dengan sebagian yang lain itu saling batu-batu, mereka sama sekali tidak mampu untuk mengerjakan hal itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "La in tamatan insu wal jinnu ala ayyatu misli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi wa kana ba'dhum ala ba'dhin dhahira." Kalau seandainya seluruh manusia dan jin mereka berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, sungguh mereka tidak mampu mendatangkan, walaupun hanya sebatas dengan satu ungkapan saja yang ada pada Al-Quran. Walaupun juga mereka saling bahu-membahu untuk membuat kalimat yang serupa dengan Al-Quran, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan atas demikian ini. Menunjukkan kepada muslimin rahimahullah ta'ala, Al-Quran bukanlah sebuah benda yang hanya sebatas disimpan di almari saja. Bukan pula sesuatu ataupun barang kenangan. Ketika dulu belajar membaca Al-Quran, ketika selesai belajar tidak pernah membukanya. Tidak, sama sekali tidak. Al-Quran adalah kitabullah. Al-Quran adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi pilihan, turunkan kepada umat pilihan. Al-Quran adalah penghapus syariat, hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat Al-Quran di dalam ayatnya, di dalam Al-Quran itu sendiri, dengan sifat-sifat yang begitu banyak. Di antaranya adalah sebagai hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat, sebagai rahmat untuk kita semua. Inilah Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan al-haq, bahwa Al-Quran adalah al-haq. Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan karim, adil, sesuatu yang mulia dan sesuatu yang sangat agung. Syifaan lima fi sudur, sebagai obat, sebagai penyembuh pada apa yang ada di dalam dada. Inilah di antara sifat-sifat Al-Quran, sebagai cahaya. Kaum muslimin rahimahullah jami'an. Inilah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kitab yang sangat mulia. Dan inilah nikmat yang paling besar, nikmat yang sangat besar, dan nikmat-nikmat yang kita rasakan, dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan kepada kita. Kita dijadikan sebagai umatul Quran. Kita dijadikan sebagai umat yang diturunkan kepada umat tersebut Al-Quran. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimahullah jami'an, yang seharusnya dari kita adalah memperhatikan kitab kita. Yang seharusnya dari kaum muslimin adalah memperhatikan kitab mereka. Yang namanya memperhatikan bukan semata-mata hanya sebatas memiliki, disimpan dengan rapi, setiap hari dibersihkan dengan sampai dengan bukan itu yang dimaksud. Akan tapi yang seharusnya bagi setiap muslim adalah mentadaburinya, membacanya, dan seterusnya dari hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran.
Sebagaimana telah kita sebutkan pada khutbah tadi, di antara keutamaan Al-Quran, Utsman radhiyallahu taala anhu menyatakan, kalau sekiranya hati kalian itu adalah hati yang bersih suci, maka sungguh tidak pernah akan merasa cukup dengan Al-Quran. Yang merasa belum lancar, dia terus berusaha ingin bisa membaca Al-Quran, bukan yang merasa tidak bisa membaca Al-Quran kemudian dengan tenang. Sudah berumur masih belum bisa membaca Al-Quran, kemudian dia masih santai. Nah, bukan demikian sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin adalah dia selalu tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Taubat dulu. Kalau sekiranya hati kalian adalah hati yang suci, yang bersih, maka dia akan selalu sungguh tidak akan pernah merasa cukup dari tilawah Al-Quran. Tidak pernah merasa cukup dari Al-Quran. Dia terus berusaha untuk membaca Al-Quran, terus berusaha untuk mentadabburinya, terus berusaha untuk mempelajarinya, mempelajari tafsirnya, mempelajari cara membacanya, mempelajari makna-maknanya. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Semangat yang demikian. Semangat yang demikian. Dan yang paling akhir adalah seorang muslim. Dia sudah tidak bisa membaca Al-Quran, di rumahnya pun tidak memiliki Al-Quran. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Bagaimana dia mau mengerjakan agama dia, yang padahal agama dia adalah segala sesuatunya terkumpul di dalam Al-Quran. Segala sesuatunya terangkum di dalam Al-Quran. Ternyata orang yang mengaku dirinya adalah umat Al-Quran, orang yang mengaku dirinya adalah orang yang beragama Islam, yang berpedoman dengan kitabullah, berpedoman dengan hadis Rasulullah SAW, masih belum bisa membaca Al-Quran, bahkan di rumahnya tidak punya atau tidak memiliki Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang sangat jelek, adalah sifat yang sangat tidak bagus. Rasulullah SAW menjanjikan kepada setiap muslim yang mau membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu syafi'an li sahibihi yaumil qiyamah." Ketahuilah bahwa Al-Quran kelak akan menjadi pembela baginya di hari kiamat. Seorang muslim di hari kiamat butuh seorang penolong, butuh orang yang akan membebaskan dirinya dari dosa-dosa dia, butuh orang, butuh sesuatu yang membela, yang meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampuninya. Dan di antara yang akan memberi syafaat seorang muslim dari kiamat adalah Al-Quran yang dia baca. Nah, bagaimana kalau seandainya seorang muslim dia tidak pernah membaca Al-Quran, padahal Al-Quran adalah sebagai pembela dia di hari kiamat? Sungguh sebuah kerugian yang sangat besar. Siapa di antara seorang muslim, di antara kaum muslimin yang tidak memiliki dosa? Siapa? Tentunya tidak ada. Setiap orang yang berbuat dosa pasti dia butuh yang akan menyelamatkan dirinya dari dampak dosa yang telah dia kerjakan. Di antaranya adalah Al-Quran yang dia baca. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu syafi'an li sahibihi yaumil qiyamah, akan menjadi pembela bagi dia di hari kiamat. Menunjukkan kaum muslimin rahimahullah jami'an bahwa membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat Islam. Bukan semata-mata, bukan sebatas seperti saya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwa setiap muslim yang membaca Al-Quran, maka setiap huruf diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang begitu melimpah. Setiap huruf. Siapa yang menghitung Al-Fatihah? Ada yang menghitung Al-Fatihah, An-Nas, Al-Alaq, Al-Ikhlas, dan yang lain dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
memiliki huruf yang begitu banyak. Pada setiap huruf mendapatkan pahala. Pada setiap huruf mendapatkan pahala. Dicatat satu kebaikan. Yang namanya kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? 10 kebaikan. Kemudian dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dipaparkan oleh Rasulullah SAW, dilipat gandakan lagi menjadi 700 kebaikan. Man hamma bi hasanatin fa amilah katabahu Allahu indah asra hasanatin illa sab'ina ahdibi ila ad'afin katsira. Barang siapa yang memiliki niatan untuk berbuat kebaikan, kemudian dia mengerjakan apa yang dia niatkan, maka sungguh dicatat baginya 10 kebaikan. Dilipatkan lagi menjadi 700 kebaikan. Dilipatkan lagi menjadi lipatan yang cukup banyak. Tidak ada amin katsira. Sampai bilangan yang sangat banyak. Ini satu kebaikan. Ini apa? Satu kebaikan. Seorang baca Al-Fatihah, baca Alhamdulillahirabbil alamin. Niatannya lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, berapa huruf yang dia baca? Berapa pahala yang dia dapat? Inilah muslimin di antara keutamaan tilawah Al-Quran. Dan kita di bulan Ramadan ini sangat memiliki kesempatan untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, janganlah perbanyak waktu kita untuk perkara-perkara yang sia-sia. Janganlah perbanyak lisan kita untuk mengucapkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ada yang pertama, yaitu tilawah Al-Quran. Jadikanlah waktu tertentu, jadwal tertentu untuk membaca Al-Quran pada tarawih, pada subuh, qabla al-amal, setelah tarawih, ataupun setelah menunaikan sholat subuh, ataupun sebelum berangkat bekerja, ataupun ketika menanti berbuka. Bikinlah jadwal untuk apa? Membaca Al-Quran. Ketika membiasakan hal tersebut, maka akan mudah dan dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Amalan yang sangat mudah, tetapi pahalanya sangat banyak, pahalanya sangat besar. Bahkan Syekh dengan Allah Taala menganjurkan kepada setiap muslim untuk mengatur waktunya, yaitu menyiapkan waktunya untuk tilawah Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Bahkan dia menghimbau kepada seluruh muslim, hendaknya kepada seluruh muslimin, hendaknya mereka semua mengarahkan anak-anaknya untuk memperhatikan atau mengarahkan anak-anaknya untuk mempelajari Al-Quran. Kata beliau Allah Taala, ketahuilah bahwa amalan setiap hamba itu semua akan terputus setelah dia mati. Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salat. Shadaqah jariyah, wal ilmu yantafi'u bihi, wal walad salih yahlah. Dan yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Di antara sebab seorang memiliki anak yang soleh adalah dia membimbing sejak kecilnya untuk berpegang teguh dengan kitabullah, membimbing sejak kecilnya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk memperhatikan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerugian sama sekali bagi seorang yang mau membimbing, mengarahkan anaknya untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan kerugian yang sangat besar bagi setiap orang tua yang tidak mau mengajari, membimbing anaknya untuk mentadabburi Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, bahkan untuk membaca Al-Quran. Inilah kalimat yang singkat yang anak ingatkan untuk anak pribadi secara khusus, kemudian untuk saudara semuanya. Mudah-mudahan kalimat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita lebih semangat dan lebih giat untuk mempelajari Al-Quran, untuk belajar membaca Al-Quran, ataupun untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadza qadar. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.